kalau misalnya bisnisnya makin lancar nih Kak, dan udah ngerasa amin. Iya, udah ngerasa bisa nih financialnya kebantu sama kerjaan ya. Mau pilih tetap terbang atau lanjut jadi entrepreneur aja? Berat banget. Gimana? Udah record nih. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama aku Diva di Sharing with Diva. Biasanya di Sharing with Diva aku selalu collab sama teman-teman aku lewat live dari Instagram atau video call. Cuman di episode kali ini aku kedatangan tamu spesial. Di episode ini agak sedikit spesial karena tamu kita di sini nggak lewat dari video, tapi langsung ada di sini. Coba perkenalkan dulu dirinya, Kak Sela. Halo, aku Sheila. Aku kerja di salah satu maskapai di Indonesia, di Lion Air. Aku udah 6 tahun kurang lebih di Lion Air dan sekarang lagi di sini sama Diva buat sharing bareng ya Diva ya. Iya. Jadi seperti yang kalian baca di title-nya, aku bakal sharing-sharing sama kalian semua di sini cabin crew ex-entrepreneur. Which is Kak Sela ini adalah salah seorang wirausaha sambil terbang, sambil berbisnis, lumayan kan. Jadi Kak Sela ini benar-benar menginspirasi aku sebenarnya. Coba Kak Sela jelaskan dulu bisnis apa sih yang Kak Sela jalanin? Iya nih, aku lagi jalanin bisnis kayak clothing brand gitu sih Diva. Baru aku coba beberapa bulan ini selama pandemi kemarin ya. Jadi baru aku mulai. Baru mulai aja udah lumayan luar biasa guys. Jadi sekarang yang mau aku bahas di video ini adalah tentang entrepreneur, tentang Kak Sela seorang cabin crew yang juga menjalankan usaha bisnisnya, which is clothing brand yang Kak Sela sebutin tadi. Buat yang mau tahu, stay tune. So today Kak Sela bakal sharing ke kita apa aja kendala mungkin atau gimana Kak Sela memulai bisnisnya dari awal sampai ke titik ini. Gimana cara Kak Sela bagi waktu juga antara terbang dan manage bisnisnya. Aku bakal tanya-tanya di sini. Kita mulai aja ya. Kak Sela, ceritain dulu kesibukan Kak Sela untuk saat ini apa? Kesibukan aku sekarang masih aktif terbang, terus sekarang lagi coba ngebangun sih ya Diva ya. Ngebangun wirausaha untuk kaum-kaum muda ya, pengusaha-pengusaha muda, buat kita kaum perempuan juga. Bener banget guys. Coba aja sih buat clothing brand baru. Baru beberapa bulan ini sih selama pandemi ini aku buat ya Diva ya. Sedikit-sedikit aja sih gitu Diva. Oke. Awal mula Kak Sela bisnis sebelumnya guys, sorry kelupaan. Jadi bisnis Kak Sela ini adalah clothing brand Kak Sela sendiri. Namanya apa Kak Sela? Seashell Shop. Nanti kita tag ya. Iya, nanti ditulis ya di description box. Baju yang kita pakai hari ini adalah salah satu produk dari Seashell Shop. Bagus nggak sih? Ini konsepnya apa sih Kak, clothing brand Kakak? Konsepnya aku lebih ke sleepwear yang multifungsi. Jadi kalian kalau misalnya mau jalan atau ini bisa langsung bisa pergi gitu kan dengan baju yang bahannya juga enak ya Diva ya. Bener banget. Dingin, ini adem. Aku gak peres ya orangnya, tapi memang bahannya dingin banget jadi promosi ya. Tapi menurut aku itu idenya bagus banget. Jadi Kak Sela buat clothing brand, buat sleepwear, tapi ini juga bisa dipakai buat jalan ya nggak sih Kak? Bisa juga dipakai buat kita bisa mix and match gitu ya Diva ya. Bagus banget. Ini inspirasi aku banget nih. Nah Kak Sela, gimana sih awal mula Kak Sela memutuskan untuk memulai bisnis clothing brand ini? Idenya dari mana dulu nih? Pertama-tama sih kita sering terbang keluar nih Diva, sering terbang keluar, terus kayak kita lebih banyak beli barang-barang di sana gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak udah coba deh buat Just Tip gitu. Berawal dari Just Tip sih. Awalnya Just Tip. Masih buka nggak sekarang Just Tip? Just Tip enggak Diva. Kan kebetulan kita sudah tidak terbang ke sana kan, lagi ditutup semua ya. Nanti kalau udah balik boleh Just Tip ya. Boleh Just Tip juga tetap ya. Oke, lanjut. Peluang usaha dicari terus Diva. Awalnya Just Tip ya. Just Tip, terus kayak sekarang kan udah pandemi, akhirnya aku coba buat kayak bikin clothing brand aja gitu ya, dengan orang-orang di sekitar ngedukung kayak yaudah coba aja gitu kan. Kita cari peluangnya Diva lagi kayak gini, udah saving money terus nggak bisa nggak bisa ngasih peluang apapun gitu, kayak cari apa ya, ngapain ya. Malahan yang aku rasain sekarang itu pandemi malah aku lebih sibuk Diva. Iya ya. Iya, jadi kan kalau orang kayak ngapain ya gitu. Ngomongin aku ya kan. Orang-orang ngapain ya, itu ngomongin aku. Orang ngapain? Masak. Oke, aku juga suka banget masakan. Diva tahu sendiri kan ya. Aku suka masak gitu, dan aku lebih kayak
aku makin sibuk deh kayaknya sekarang, apalagi udah new normal, udah kayak terbang terus harus jalanin usaha Benar-benar. jadi lebih kayak padat aja gitu. Lebih padat pas pandemi ya guys. Kalau aku pengacara. Ngangguran banyak acara ya. Iya. Nggak nganggur. Oke, berarti bisnis Kak Sela ini diawali dari Just Tip dulu ya. Just Tip. Nah, karena sekarang lagi pandemi, nggak bisa lanjut Just Tip, mulailah Kak Sela memikirkan untuk membuat clothing brand ini. Benar? Ide. So ide, tapi ya menghasilkan kan Diva. Iya, bener banget. Tadi Kak Sela bilang udah 6 tahun ya di Lion Air. That's mean Kak Sela ini udah senior ya guys, udah 6 tahun. Udah 6 tahun berarti udah cabin senior, di mana Kak Sela adalah pemimpin penerbangan. Jadi Kak Sela pemimpin penerbangan. Nah, yang aku mau tanya adalah Kak Sela, seorang pemimpin penerbangan pasti kan tanggung jawabnya lebih banyak dari cabin ala-ala aja. Cabin ala-ala, maksudnya dari Junpyo nggak boleh. Dari itulah ya, maksudnya cabin crew yang apa sih bahasanya? Junior apa? Tanda apa? Iya, junior lah ya, lebih banyak dong tanggung jawab senior. Nah, lebih sibuk dong cabin senior daripada junior, ya nggak sih? Lebih banyak tanggung jawab. Makin tinggi pangkat kita, makin tinggi status kita, makin banyak tanggung jawab yang kita punya. Nah, gimana tuh cara Kak Sela bagi waktu antara si terbang dan sebagai cabin senior ini dengan bisnis yang Kak Sela jalankan? Ribet nggak sih? Enggak Diva, karena kan kita lebih kayak sekarang aku udah senior gitu, kayak tanggung jawabnya aja lebih besar. Cuman kalau kayak lebih ke kerjaan sih nggak terlalu lebih capek Diva ya, cuman kayak lebih kayak kita manage cabin-cabin yang lain. Kita lebih kayak supervisor gitu ya Diva ya, lebih kayak lo harus gimana gitu doang. Nunjuk-nunjuk. Nggak kerja juga Diva. Jadi tanggung jawab lebih besar ke tanggung jawab kayak all about ya semua lah ya. Itu tanggung jawabnya lebih besar, cuman kayak lebih gampang atau susah itu sama aja Diva. Ada gampangnya, ada susahnya gitu. Tapi kalau bagi waktu lebih gampang sih Diva. Lebih gampang. Terus gimana misalnya kalau Kak Sela lagi terbang, ada yang order, apa Kak Sela punya admin atau punya admin Diva? Ada admin. Sorry ya Diva. Maaf guys, ternyata aku udah punya admin, aku udah punya apa lagi ya? Ya punya ini kan, clothing brand ini punya admin, jadi ada yang ngurusin Diva. Jadi aku kayak lebih kayak manage juga aja, cuman kayak pantau dari jauh kalau misalnya kayak buat bikin produk baru lagi atau soal penjualan kayak gimana, mereka tinggal buat laporan sama. Wah, mantep guys. Banyak belajar dari Kak Sela. Kak Sela punya ini nggak sih latar belakang bisnis? Karena menurut aku bahkan kalau meskipun cuma clothing brand aja itu perlu bisnis plan kan. Perlu ya basicnya dulu lah, kita harus tahu kayak gimana, nggak asal langsung jalanin. Bener nggak sih? Bener banget. Kak Sela ada background bisnis atau gimana? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Cuman belajar aja ya Diva ya. Tapi emang bener-bener kita planning dari awal. Bukan kita sih, lebih ke aku. Aku planning sendiri Diva semuanya. Dan dari bahan, dari semua tuh orang tua tuh nggak pernah ikut campur, cuma mereka mantau aja gitu dengan usaha yang mau aku bangun ini. Mereka dukung aja gitu, maksudnya ya apa yang mau kamu ya udah silakan gitu. Tapi mereka tetap mantau, tapi all buat semuanya itu kita ya aku sendiri, dari mulai bahan, cari mungkin tempat konveksinya gitu ya Diva, konveksiannya untuk alat-alat semuanya, perlengkapannya dari A sampai Z aku serius. Sampai aku stres Diva, ada masanya aku tuh stres banget sampai aku stuck nih, harus tapi ini bener-bener sendirian banget awalnya. Sendiri Diva. Sendirian Diva. Gak ada yang bantu, mulai dari cari bahan gitu-gitu gak ada. Berarti ini pandemi sebenarnya ngebantu ya nggak sih Kak? Karena kita lagi nggak terbang, jadi nggak terlalu sibuk terbang juga. Jadi itu, ada waktu untuk mulai si bisnis ini, sampailah dari sekarang. Alhamdulillah ya Diva ya, lumayan kan kita masih ngebangun kan. Apalagi bahannya bagus kayak gini ya guys ya. Luar biasa. Jangan lupa dibeli ya guys, dan di follow social shop. Iya. Buat para cabin crew, ini udah senior, dibeli ya. Dagangan ya. senior. Oke, karena kita lagi ngomongin tentang si bisnisnya Kak Sela, penasaran dong omset yang Kak Sela dapat dari awal mulai bisnis sampai sekarang, meskipun cuma berapa bulan, kalian bakal takjub dengan omset yang Kak Sela dapat. Modal dulu deh, modal awal Kak Sela. Modal awal ya kurang lebih ya Diva ya 20 lah, cukup untuk semua ya, udah semua Diva, udah sampai kita packaging gitu ya. Serius? 20 oke. 20 itu
banyak gak sih? Maksudnya untuk sebuah, maksudnya produksinya udah banyak belum? produksinya udah banyak. Produksinya udah banyak Diva, malahan aku lebih banyak menghasilkan dari produksinya pada saat modal pertama. Oke, itu modal, omset. Omset, Gimana? masih tahu nih. Tahu dong. Kita penasaran ya nggak sih buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang mau memulai bisnis, dengar-dengar dari Kasela. Kasela ini bahkan nggak ada background bisnis ya kayak mulai aja, mulai dulu dan sambil terbang lagi. Bisa loh. Ya gimana omsetnya Kasela? Omsetnya Diva ya kita ambil dari kecil lah ya. Ada yang ngintip guys. Yang ngintip guys. Hai Uni. Hai Uni. Iya. Hai Uni. Aduh Uni bawa baju awak. Hai. Kalian beli makan apa? Oke. Omsetnya Kasela kisaran bersih ya Diva, bersih ya. Bersih bener-bener buat aku bersih itu 10 sampai 15 lah kurang lebih ya Diva. Bersih 15, 10 sampai 15 itu bersihnya ya Kasela. Udah balik modal berarti ya. Udah balik modal Diva, perjuangan yang panjang ya Diva ya. Yalah, semoga diterima sama semua ya. Produk aku. Berarti ini Kasela memulai bisnis ini karena pandemik dong, bukan karena hobi atau kebutuhan pasar atau punya kelebihan uang mungkin makanya mulai bisnis. Kayak lebih pandemik ini bikin kita lebih kayak harus ngelakuin sesuatu gitu ya. Benar banget. Iya nggak sih teman-teman? Bener nggak sih kayak ngapain ya gitu? Kayak dipaksa untuk gitu jadi. Dipaksa untuk mencoba sih, cuman jadi bagus, jadi kita lebih produktif Diva. Untungnya sih lancar ya. Lancar ya Diva, lebih produktif aja gitu, lebih kayak enak juga sih sebenarnya. Enak ya? Jadi kita harus, kalau aku sendiri ya Diva ya, kayak aku mau memulai usaha harus passionnya dulu. Kamu udah suka belum sama kayaknya kita kerjain. Kamu suka fashion, kamu suka mungkin tentang masak, kayak kamu masak, mungkin kamu bisa jualan makanan gitu kan. Fashion orang beda-beda ya Diva ya. Bener banget Kasela. Kalau Kasela disuruh pilih, ini kan sekarang bisnisnya udah lancar ya, udah balik modal juga dan lagi produksi lagi ya. Bentar lagi barangnya ready dong. Ready dong Diva. Ini semuanya pada habis loh barang-barangnya. Iya nggak sih? Bulan ini ready, weekend ini lah ya. Jadi semua orang yang habis gajian silahkan aja beli. Langsung cek Instagramnya ya Kasela. Ditunggu di shop ya. Jangan lupa follow IG aku juga ya. Iya, @Kasela. Nanti kita tulis di description box guys. Diva mau tanya karena sekarang bisnis Kasela udah lancar ya, udah lancar Alhamdulillah ya. Alhamdulillah balik modal. Gak banyak juga, tapi lumayan ya Diva. Iya, yang penting kan menghasilkan ya. Betul Diva. Di masa-masa kayak gini gimana caranya kita menghasilkan meskipun sedikit ya nggak sih, nggak menguras uang tabungan kita terus ya nggak sih. Nah Diva mau nanya, kalau disuruh pilih mau tetap terbang, kalau misalnya bisnisnya makin lancar nih Kak, dan udah ngerasa amin. Iya, udah ngerasa bisa nih finansialnya kebantu sama kerjaan ya, mau pilih tetap terbang atau lanjut jadi entrepreneur aja? Berat banget. Gimana? Coba. Soalnya udah lama banget, udah 6 tahun terbang, udah pasti udah bisa settle dong Kak Sela, udah apa sih namanya? Udah ada mobil, udah ada apartemen, ya kayak sih, udah nggak perlu inilah ya, maksudnya terbang ya udah kayak misalnya kalau aku terbang aku masih kayak pengen aku mau improve lagi nih, aku mau jadi apa lagi nih gitu misalnya, tapi Kak Sela udah punya semuanya nih dan dibantu juga sama bisnisnya ya nggak sih? 6 tahun wajar lah ya, maksudnya pasti Kak Sela mulai dari awal juga dong, dari awal sampai sekarang kayak gini, sampai sukses sekarang kayak gini guys. Nah kalau disuruh milih Kak Sela, mau tetap lanjut terbang apa lanjut jadi wirausaha aja? Pertanyaan sulit ya Diva ya. Sulit ya. Jadi sebenarnya aku sekarang kita terbang ya Diva ya. Aku lebih kayak mencari passive income sih Diva. Passive income. Ini jadi sebagai passive income. Iya, pengen punya passive income biar aku bisa ninggalin Mugari kan, karena kita nggak bisa selamanya ya. Jadi Mugari kita punya nanti mungkin next kita bakal nikah gitu, punya keluarga kan, aku nggak mungkin tetap jadi Mugari gitu. Jadi aku mencoba untuk kayak ngebangun dari sekarang biar aku perlahan bisa ninggalin Mugari gitu. Mungkin next bakal rindu, tapi kita cari yang deket-deket aja lah ya. Berarti jawabannya terbang dulu sampai ngerasa bisa settle lah ya. Sampai balance semuanya oke baru aku bisa tinggalin. Jadi tetap aja jadi Kevin, tetap pegangan sih. Jadi buat kalian saran dari aku sih tetap kayak mau wirausaha aja. Ada peluang silakan dicoba gitu. Tapi tetap kamu pegang juga tuh kerjaan utamanya tetap ya. Jadi bisnis ini sebagai passive income aja. Nah namanya bisnis kan pasti ada up and down-nya nih Kak Sela. Ada the best time sama hardest time. Tolong sharing ke teman-teman semua, best time-nya apa, hardest time-nya apa, the lowest point Kak Sela waktu ngejalanin bisnis ini
apa sih? Coba sharing dulu. Dari yang ini deh, Apa tuh? dari Yang lowest. Oke, dari lowestnya apa ya? Kesulitannya ya Diva ya? Sulitnya apa? Banyak banget sih Diva, mulai Awal-awal. dari awal-awal, dari kita mulai cari-cari orang. Itu kan susah banget ya Diva, cari Iya. orang yang pas, terus coba buat beberapa sampel dan gak sesuai sama kita, orang yang gak sesuai, karena kan sifat orang tuh beda-beda ya. Jadi pada saat kita mau pengennya kayak gini, ternyata takutnya nggak penerimaannya dia nggak Iya. sesuai, jadinya nggak enak juga. Masa kita mau marah-marahin dia atau sesuai. gimana Iya, gitu. oke. Susah banget buat cocokin orang-orangnya gitu. Terus apalagi yang susah ya nih Pak? Promosi. Promosi udah pasti itu ya. Awal-awal Pada saat pasti susah. penjualan itu susah banget nih Pak. Yang pertama aku tuh gengsi. Aku awalnya gila, gue gengsi banget nih harus jualan. Dan aku harus mempromosikan. Yang pertama aku jualan di Instagram ya guys. Jadi aku coba untuk kayak oke, orang terdekat dulu yang bisa nerima gitu. Itu gengsi banget nih Pak. Cuman Gengsi ya. sama kelamaan ya udah sih, nggak apa-apa kan, ini cari rezeki gitu. Ini kan halal. Ini kan Ya, bisnis. ini kan bisnis ya, oke lah buat kita orang mengenal sama orang gitu. Akhirnya lama-lama kesini juga kayak orang juga bisa nerima dan orang malah jadi nyari gitu, Pak. Lagi nyari ya. Jadi ada pelanggan setia ya, malah nyari Malah lagi. nyari kayak aku bakal ngeluarin motif baru apa gitu. Dan kebantu banget nggak sih ini ya, kalau misalnya, soalnya Diva ada pengalaman waktu Diva masih terbang di batik dulu, banyak banget senior yang juga produksi bisnis mereka dan menawarkan misalnya di flight operation ketika kita lagi reserve di airport, ya udah mereka bawa jualannya, dan kalau kita suka ya kita beli. Kasih lagi itu juga nggak sih? Itu Diva banyak banget yang nawar-nawarin gitu jualannya. Kalau kita suka kita beli aja ya, Iya. apa enggak? Karena kan jujur Kebantu kita- nggak itu? Kebantu dong. Kebantu Diva, banget. kebantu dong. Dan dicari-cari lagi ya sama Cari-cari. junior-junior ini ya. Jadi kalau aku terbang, aku bawa guys, tawarin lah. Ya kan Terus lumayan juniornya ya. pada tahu gitu, ih terbang sama Kak Sela nih, punya ini ada Pasti tawarin clothing brand ini gitu ya. ya. Aku mau beli lah, mau jilat-jilat dikit lah. Lah beli lah kan gitu. Gue agak galak berarti nih Pak. Harus guys, jadi aku jualan nih guys gitu. Hmm. Kalau nggak suka nggak apa-apa, tapi mukanya yang datang. Ya oke, nggak usah nggak apa-apa. Nggak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa. Next aku change aja ke Nggak usah Oke. jadi Kevin 4 ya nih Pak. Iya. Itu hardest time ya, maksudnya susahnya di situ. Semua orang lah pasti ngerasain di titik nol ya, ketika kita baru mulai usaha ya nggak sih Kak? Susah produksi nggak terlalu susah lah ya, maksudnya cari dari awal produksi, maksudnya promosi dan segala macam. Nah sekarang best partnya selain omset yang lumayan tinggi ini, apalagi yang Kak Sela rasain Responnya semenjak mulai clothing brand ini? jadi punya pengalaman baru. Diva yang pertama itu ya, pengalaman pengalaman baru. sih berharga banget ya, mahal. Terus kayak kita bisa ngasih peluang sama orang, lowongan kerja sama orang. Oh iya Ya itu. kan, jadi kita kayak kita butuh orang ini, akhirnya kita banyak rekrut orang gitu. Itu seneng banget sih, seneng banget. Walaupun aku tuh nggak, jujur aku nggak banyak ngambil untung ya nih Pak. Maksudnya kayak banyak banget gitu ngambil untung dari satu produk gitu. Enggak sih, aku lebih kayak orang lebih menyukai produk aku, orang mengenal produk aku, ya branding Jadi diri udah sendiri seneng. dan branding buat clothing aku sendiri ya. Jadi itu aja sih lebih seneng aja gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini, semua orang, kebanyakan orang kehilangan Pekerjaan. dan Kak Sela di sini bisa memberikan peluang pekerjaan. Alhamdulillah ya Diva ya. Alhamdulillah ya, ini salah satu inspirasi itulah kenapa aku ajak di Sharing with Diva, karena ini adalah kisah-kisah inspiratif seorang Kevin Crew, guys. Ya, bener Ya. kan? Jadi jangan anggap kayak cabin crew ya udah kerja cuma jadi cabin crew. Kan banyak ya kan Diva sekarang cabin crew yang Sosialita Kevin wirausaha. Crew itu sosialita, itu di pikiran orang-orang Nggak pada tahu kayak gitu. aja. Nggak tahu aja. Kita Rocky gimana ya Diva. Nggak tahu dia susah-susahnya. Nanti kita sharing di next video cerita sama Kak Sela masa-masa kelam mungkin di cabin crew gimana ya Kak Sela. Banyak ya Diva ya pengalaman ya. Ya, enak-enak aja guys. Enak aja. Masa-masa junior itu kelam ya Kak ya. Nah, keren banget. Oke. Menurut Kak Sela, jadi kita tadi ngomongin promosi ya. Menurut Kak Sela, peran sosial media dalam promosi si clothing brand ini gimana sih, peran sosial media? Sekarang apa-apa sosial media, apalagi TikTok, Apalagi Instagram. Mm-mm. Banyak banget ya Diva ya. Iya, banyak. Perannya gimana tuh? Perannya itu sangat penting. Sangat penting. penting Diva, karena yang pertama kita mau promosiin gitu ya dari media sosial. Media sosial ya. Sekarang lebih Terutama orang aku lebih- Instagram sih. Instagram ya. Kan itu kan kita butuh followers ya, Mm-mm. butuh orang tahu, kita harus aku ngadain sponsor gitu ya buat di Instagram supaya orang tiap feeds-nya tuh ngeliat atau setiap story ngeliat itu produk aku gitu. Dan kita harus bener-bener foto produknya itu dengan bagus sih Bagus. dan menarik orang untuk
buka profile kita kan. Jadi orang percaya juga kalau ini real shop iya, gitu betul. ya nggak sih? Even dia nggak beli, dia tahu. Iya. Soalnya aku tipe sendiri nggak tahu ya kalau Diva gimana sih. Kalau aku Gimana? sendiri sih, misalkan aku mau beli sesuatu online shop ya Diva, aku biasanya nggak follow itu online shop. Oke. Biasanya aku kayak lebih, oh aku tandain ini nih, aku mau baju yang ini. Nah, aku tandain, aku share, aku save, atau nggak aku capture gitu kan. Ya udah, nanti next kalau aku punya duit atau pengen beli ya udah beli aja. Jangan follow sama ya kan. juga itu Jadi kadang banyak Diva orang gitu. isinya capturean ini Lucu, quote semua kan? ya, tapi nggak ada yang Lucu, kebeli ya. Lagi Sering pandemi juga gini jarang kayaknya gue ada. beli kebutuh Iya. makan ya Diva ya. Lebih mementingkan isi perut ya daripada Betul, gaya ya nggak betul. sih Kak Sela? Tapi Mau kemana juga Diva, sekarang kayak mau pergi-pergian gitu. Makanya aku Iya. kayak lebih ke sleepwear tuh kayak, kita mau kemana emang Diva? dibutuhin ya, emang banyak yang kerja dari rumah jadi membutuhkan Sleepwear cakep ya. sleepwear yang cakep. Biar mungkin kalau Anda berkeluarga kan enaknya dilihat suami. Iya, harus Ya. tetap cantik ya meskipun di rumah ya Nggak nggak boleh. sih, Kak Sela? Kalau mungkin kayak selebgram pakai sleepwear lucu kan, endorse apanya Iya, gitu ya iya, Diva. bener. Ini tuh suka sih bahannya halus banget ya, serius nggak bohong. Ini Jadi- juga nih, ini juga bahan dari produk dari Shell Shop. Oke, lanjut lagi. Udah semuanya dikasih tahu sama Kak Sela. Aku ngerasa aku berterima kasih banget sama Kak Sela udah mau menyempatkan waktunya. Diva, semoga Diva cepet jadi entrepreneur juga ya. Oh iya, amin. Pertanyaan terakhir buat Kak Oke, Sela Diva. ya. Ada nggak sih pesan-pesan yang Kak Sela mau kasih ke teman-teman semua? Mungkin ada yang berpikir mau jadi wirausaha juga, atau ada tips nggak sih yang Kak Sela bisa kasih nih dari pengalaman Kak Sela kan sebagai entrepreneur? Gimana? Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen mencoba menjadi wirausaha gitu ya Diva, mungkin kita cewek-cewek gitu ya coba aja dulu. Kita dapetin peluangnya. Niat sih yang pertama. Niat ya. Niat. Jangan malu, Jangan gengsi. Niat dari hati kita coba gitu. Sekarang kita udah ada semuanya, itu udah fasilitas udah ada loh Diva. Media apapun udah bisa kita bikin uang gitu, maksudnya istilahnya bener gitu. banget. Apapun gitu, kayak sekarang kita bikin di YouTube gitu kan biar orang suka atau gitu kan, banyak banget media. Bener. Sayang banget kalau udah di era yang kayak gini, kalau menurut aku kita nggak manfaatin itu semua media sosial. Gitu. Ya nggak sih Diva? Tipsnya dari aku, banyak-banyak berdoa kali ya Diva ya. Berdoa sih Banyak-banyak nomor satu berdoa, ya. baik sama orang, rendah hati, Orang pasti banyak yang sekitar bantu, ngedukung, ya. Bener. full pasti, fully dukung kita buat kayak maju. Nggak mungkin ada orang yang kayak kamu jahat sama orang, ya dia nggak ngedukung lo, nggak mungkin. nggak Pasti kalau mungkin. jadi kalau jadi orang baik pasti didukung sepenuhnya sama orang, ya kan? Tuh guys, banyak-banyak berdoa, ikhtiar, tawakal. Iya, tawakal, sabar ya Diva ya. Sabar juga tuh harus Diva, sabar karena kita kan belum tentu kesel nih misalnya penjualan pertama gitu. Aku ngalamin banget tuh kayak penjualan pertama kayak aduh mana nih yang beli, kok nggak ada gitu. Tapi kan kita lama-lama lambat laun Slowly pasti slowly lah. but sure ya. Slowly but sure, bener banget guys. So, kayaknya itu aja yang mau kita bahas sama Kak Sela di sini. Semoga kalian bisa dapat pelajaran dari video ini. Semoga Guys, aku cabut dulu. kok cepet cepet pulang banget. Udah kelar ini video kita. Kita ngobrol-ngobrol. Aku ada something yang harus diselesaikan. Apa? Soal Ya, belum bisa cerita. your relationship ya. Makasih semuanya buat yang udah nonton. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di-share kalau videonya bermanfaat ya kayak Ya. di-like, di-subscribe channel aku. Nanti aku tulis juga di description box Instagram Kak Sela sama Instagram clothing brand Kak Sela ya. Apa nama Instagram Kak Sela? Di saya Diva Iya. spellingnya ya. Nanti aja kita kasih tahu ya. Aku tulis ya nanti di sini. Makasih semuanya buat yang udah nonton. Bye bye. See you in the next video.